Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya maulid Kemudian mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk para saudara-saudari kita, tetangga karang anfusikum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum wasmuhul mughiratul ladhi yumtama irtiqa'u li'ulya ibni muqassim wasmuhu mujammi'un sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatullah alaika wa ya nabi salam alaika wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma baligh ruha sayyidina Muhammadin minataqiyata wa salama wajhihi ana afdala ma jazaita nabiyyan an ummati wa atihil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatil aliyati rafi'ah. مع السلامة في أماني شيخنا
الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. Membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa qina adzabannar. Doa sesudah makan. Alhamdulillah lazim ala masaqata wa ja'alana minal muslimin. Wa sallim barik alaihi sallu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati ma badani wa sifaiha wa nuril absar
serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, para tabi dan kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi pada saat bulan Maulid ini, Pak, masuk bulan Maulid ini, itu kayaknya hati saya langsung gimana ya? Ya Allah, cinta gitu. Jadi gimana sih cinta? Jadi cinta itu bukan hanya kepada orang yang kita lihat gitu. Saya udah merasain, alhamdulillah saya dapat hidayah dari Allah. Saya dijawab keinginan saya, gimana ya caranya bisa mencintai Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan yang kumpul di sini ciri cinta kepada Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ini Maulid lahir dari sebuah keterdesakan keadaan. Ingat dulu. Maulid lahir dari keterdesakan keadaan. Nih yang pada ngajinya rajin, terutama ibu-ibu, betul nggak? Wah, pokoknya kalau ngeliat ibu-ibu ngaji capek kita. Dia lahir, dia muncul dari keterdesakan keadaan. Di mana? Dan lalu siapa yang pertama kali mengadakan gagasan agar ada maulid? Sudah tahu. Yang pertama adalah yang menggagas maulid itu singa padang pasir yang wafat di tiang gantungan dalam membela kebenaran. Siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tolong dicat. Nih bagi panitia, bagi musuh supaya tahu. Betul nggak? Pertama yang menggagas maulid itu adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Mengapa? Karena keterdesakan keadaan. Saat itu umat Islam sudah bercerai-berai, sementara Quran menyuruh kita bersama bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi pada kenyataannya dulu zaman belum modern, Pak. Betul. Terpecah belah, kebersamaan sudah luar biasa. Melihat keprihatinan itu, Sultan Salahuddin mengeluarkan gagasan untuk mengadakan maulid. Sultan Salahuddin menggagas, menginstruksikan agar diadakan maulid saat itu. Lalu siapa yang pertama menerima mengadakan maulid? Adalah, tolong diingat,
Abu Said Al-Kaukabari bin Abu Hasan Ali bin Baktikin. Dia berkuasa di wilayah Arbela, Mosul, Irak. Di mana? Irak aja dah. Mosul ribet. Di Irak dia berkuasa. Malik Mudoparudin itu 1144 sampai dengan 1150. Yang melaksanakan adalah beliau. Lalu sebelum adanya Maulid, di sejarah Maulid ini, Sultan Salahuddin menginstruksikan agar para ulama menulis syair-syair sholawat. Ya, syair-syair sholawat. Ketika seruannya itu ditanggapi oleh para ulama ahli syair, menulislah para ulama, maka lahirlah saat itu Saraful Anam, Maulid berjanji, Maulid tiba, dan sebagainya. Tuh, paham nggak? Dari situ mulai lahirnya, Pak. Ya, di tahun 1150-an lahirnya sholawat berjanji. Yang paling teristimewa adalah ketika uji coba dalam teks sholawat Syekh berjanji. Apa uji cobanya? Luar biasa. Ketika beliau selesai nulis, beliau munajat kepada Allah, ya Rabb, kalau ini tulisan saya kau ridhoi dengan rasa cinta saya kepada Nabi, ya Allah, akan saya uji cobakan. Dibawa ke pinggir laut, itu kita berjanji yang kita baca, ya Nabi salam, jangan tapi qasidah. Ya Rasul salam, ya Habib alaika salawatullah alaika. Indah sekali sebuah syair. Ketika itu beliau uji cobanya, ya Allah, kalau engkau memang ridho ini tulisan saya, ini buku akan saya lempar ke tengah lautan. Kalau nanti itu kitab menjadi satu lagi ke tepian pantai, berarti kau ridho, ya Allah. Bawalah sampan beliau, bleng dayu, di tengah laut dilempar, pleng. Kalau bilang bahasa kita, ambak-ambakan, atau bahasanya aur-auran, bahasa saya. Ketika beliau menuju pantai lagi, di tepi pantai itu kita berjanji sudah seperti semula, berarti Allah ridho. Begitu istimewanya, itu sejarahnya. Nah, dari situlah ketika dirayakan dibacakan itu semua, ya, dibacakan terus sampai sejarah-sejarah riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Nah, lalu mengapa ada Maulid? Tujuannya adalah untuk mempersatukan umat ketika itu umat sudah terpecah belah, tercerai-berai. Dengan adanya Maulid itu, Sultan Salahuddin menggalang kesatuan sampai menguasai daratan Eropa saat itu, Spanyol, Jerman, ya, sampai ke Manila dan seterusnya. Itu hasil daripada Maulid. Ada kertas putih belum tertoreh apapun, ada di jalan, kira-kira berani nginjek gak? Berani. Kertas ada gambar Jokowinya, berani nggak? Berani. Kertas. Tetapi kalau kertas udah nempel sama yang mulia, tertulis ayat kursi, berani nginjek? Berarti kertas terbawa mulia, betul nggak? Mau gak kita nih yang memperingati Maulid termasuk orang-orang yang mulia karena dasar cinta. Kalau kita nempel sama yang mulia, memperingati orang yang dimuliakan Allah, insya Allah kita terbawa karena ada sekisah seorang penyair saat itu ikut serta menulis walaupun sebelah tangannya lumpuh.
karena rasa cinta kepada Nabi, beliau menulis dengan begitu syair nan indah. Ketika beliau lelah terlelap tidurlah. Dalam tidurnya beliau mimpi di tengah-tengah bundaran ada cahaya. Lalu cahaya itu muncullah manusia. Ketika muncul manusia, orang itu berkata, tolong syairmu dibacakan kembali. Betapa indahnya syair-syair yang kau tuliskan. Barangkali kalau kita sementara contoh aja. Ya Sayyidi ya man lahu jam indal qad ja'u. Dan senang asik membacakan syair, berhenti. Apa kata orang yang dalam bundaran cahaya ini? Teruskan syairmu, jangan kau hentikan. Ketika beliau menuliskan syair, tangannya yang lumpuh diusap oleh laki-laki itu. Gantengnya luar biasa. 2-3 kali usap, beliau terbangun dari tidur. Saat itu kira-kira jam 2:30. Beliau biasa kalau 2:30 tahajud. Ketika diusap dan selesai dia bangun. Ketika dia wudhu tak terasa kok tangan saya bisa keangkat. Ternyata itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketemu dalam mimpi, diusap sama Nabi, sembuh stroke-nya. Itulah sebuah keindahan orang cinta kepada Nabi kita Muhammad. Makanya harus ada tujuan maulid ini. Apa yang kita hasilkan dari maulid ini? Karena tadi oleh qori kita dibacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi hasanah. Suri tauladannya yang harus kita ambil, yang dikupas suri tauladannya, akhlaknya. Antara suami istri masing-masing punya tata krama. Istri menghormati siapa? Suami menghormati. Alhamdulillah. Mukmin yang paling utama, mukminat yang paling utama, ahsanuhum khuluqan, akhlaknya, adabnya. Akhlak yang terpenting, suri tauladan. Itu kata Nabi. Tetangga sama tetangga adabnya bagus. Betul. Kita lewat permisi, punya mobil baru, jendela dibuka bertintin, Pak, baru mantep. Ini mobil boleh kredit aja, jendelanya nggak, kacanya nggak dibuka, lewat nyelonong aja. Halo, biarkanlah tetangga punya, kita jangan iri hati ketika tetangga punya. Alhamdulillah. Jangan tetangga punya Avanza kita minum bodrek. Halo, Bu. Tetangga pakai gelang, kita minum oskadon. Halo. Tetangga beli tanah, kita masuk rumah sakit. Halo. Tetangga bikin rumah baru, kita mati. Enggak usah alhamdulillah. Akhlak yang terutama. Ketika Nabi pernah terjadi, Rasul pulang kemalaman. Halo. Ketok pintu depan nggak dibuka. Assalamualaikum, pintu belakang nggak dibuka. Istrinya lupa dia kunci. Apa sikap Rasul? Ketika depan nggak dibuka, belakang diketok nggak dibuka, Rasul gelar sorban di depan rumah. Rasul tidur di situ, orang mulia Pak. Rasul lihat akhlaknya, nih contoh. Tadi kenapa? Rasul tadi di Quran ditanya, gak dibacakan uswatun hasanah, suri tauladan. Makanya habis maulid ada suri tauladan, ada poin yang bisa kita raih. Betul. Rasul ketika pulang kemalaman, dia tidur di depan pintu.
Pas gitu kira-kira jam 3 istrinya bangun kaget, subhanallah Rasul belum pulang, ternyata pintu dikunci. Pas pintu dibuka Rasul lagi tidur di depan pintu begini. Apa sikap Rasul ketika istrinya minta maaf? Enggak, saya yang salah, pulang kemalaman, tadi banyak yang konsultasi tentang agama. Benar kita, tapi Rasul lihat akhlaknya. Walaupun istrinya nggak bukain pintu, tapi yang minta maaf duluan siapa? Rasul. Kita juga sama, Pak. Jangan gengsi minta maaf. Halo? Karena Rasul adalah uswatun hasanah. Dari mana uswanya? Liman kana yarjullaha. Satu. Rasul uswah, jadi suri tauladan untuk berharap ridho Allah, berharap rahmat Allah. Hidup ini suri tauladannya. Kalau kita pengen ke surga, ya teladan siapa? Rasul. Cara berpakaian, pakaian siapa? Rasul. Uswah, suri tauladan Nabi. Nabi lahir adalah untuk menuntun umat supaya apa? Bagaimana ini umat nantinya menjadi orang pilihan Allah, menjadi mendapatkan satu derajat di mata Allah, kan itu. Betul? Loh iya. Tadi kan lahirnya adalah sebuah anugerah. Dia menuntun umatnya agar menjadi orang pilihan. Betul? Maka konsep menjadi orang pilihan adalah tadi innalladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Kalau amal solehnya benar, sholatnya benar, habis maulid sholat tepat waktu, kalau nggak ada urusan lain, ngajinya ini bapak-bapaknya ngaji orang, ngaji apa? Ngaji Pak. Loh iya, ngaji itu wajib. Kalau maulid dan doa hanya hurah, apa artinya? Karena tadi dikatakan uswatun hasanah. Maka kalau orang sudah iman, amal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Bapak termasuk orang-orang pilihan Allah. Ibu, Bu, termasuk pilihan Allah. Itu begitu. Kalau sudah kita termasuk khairul bariyah, maka tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu aden. Luar biasa, Pak. Kalau Bapak hidupnya taat diikut cara Rasul, akhlaknya cara Rasul, walaupun tidak 80%, 70%, 50% kita bisa ikut. Apa balasannya? Sholatnya mulai tertata rapi, baca Qurannya rajin. Baca Qurannya rajin di rumah, Bu. Sholat sunnahnya, halo Pak, sunnahnya rajin apa enggak? Insya Allah. Ini jannatu aden, surga aden. Apa surga aden itu? Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya tamanan indah, hunian di bawah, ngalir sungai nan jernih. Bayangin coba. Halo, itu dia surga Aden, yang dimana mata belum pernah ngelihat, telinga belum pernah dengar suara, hati belum pernah terlintas. Itulah nanti banyak kekaguman orang ketika di surga Aden. Halo, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Di surga Aden kalau sudah masuk abadi, Bu. Pak, sehatnya abadi, umurnya abadi. Kalau umur kita nanti di surga 25 tahun, khalidina fiha, selamanya begitu.
itu. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Makanya ikuti cara Rasul dalam hidup ini. Cara laki berpakaian, tutuplah auratmu. Jangan kau peringatan maulid tapi auratmu kemana-mana. Salah nggak? Salah. Tuh makanya kalau kita pengen naik derajat dan jadi orang pilihan, pertama kasratu qiraatil Qur'an. Halo, biro jangan terkelewat. Banyak membaca Al-Quran. Setelah maulid, besok pagi subuh bangun berjamaah, pulang dari musola baca Al-Quran. Baca tuh Quran. Tiap saat pulang subuh baca. Itu uswah. Wa kasratus sodaqah. Pulang maulid rajin sodaqah. Kagak jadi orang pelit. Orang pelit mah biar rajin ibadah, bu, biar rajin ngaji. Sorga nggak mau ditempatin dia. Kenapa? Karena pelit. Al-bakhilu ba'idum minallah. Orang pelit jauh dari Allah. Ba'idum minal jannah, jauh dari surganya Allah. Ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Itu Pak. Orang pelit hati-hati. Walaupun rajin ibadah, pulang pergi Mekah karena banyak duit, tetapi tetangga miskin nggak peduli. Maaf, surga nggak mau ditempatkan orang pelit. Itu uswatun. Rasul tugasnya memimpin umatnya supaya bagaimana nanti masa depan akhiratnya itu yang menjadi acuan. Kalau soal rezeki mah pasti ada masing-masing, betul nggak? Betul. Tapi akhirat ini persoalannya. Makanya kan rugi ibu melahirkan anak lima-limanya nggak ada yang bisa baca Quran. Na'udzubillah. Buat apa gelar itu tinggi, gelarnya berjajar, sementara baca Quran nggak bisa. Ini gagal namanya untuk uswah kepada Nabi kita Muhammad. Ini makanya anak-anak gelas kita nih Bu Pak, wajib bisa baca Quran. Paling nggak begitu. Jangan cuma sekolah doang Pak, maaf. Nanti giliran baca Yasin kagak bisa. Kita lagi sakaratul maut nggak bisa. Kita meninggal dunia baca Yasin nggak bisa, orang lain kan salah. Harusnya anak kita. Halo. Anak kita yang sini 1, 2, 3, yang di sini Yasin, yang di sini tahlil di telinganya la ilaha. Halo. Kalau anaknya ngerti, kalau anaknya cuma sarjana doang ngaji kagak hidup, lah bagaimana urusannya? Halo, sekalinya baca di tempat orang bapaknya ibunya sedang sakratil maut, bacaannya salah. Yasin, Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Atau di pojokan. Kan dia mau begitu bacanya Yasin. Oh dia mas sarjana S3. Kata itu perasaan gua jangankan S3, S5 aja tetap Yasin. Kenapa dibaca Yasin? Karena nggak bisa bahasa tulisan Arabnya kan rendah. Harusnya begitu. Di telinga kita dituntun oleh anak kita la ilaha illallah. Itu yang kita mau, bukan dipencetin doang. Halo, paham maulid? Paham? Uswatun, pulang maulid qobliyah ba'diyahnya sudah tertata, baca Qur'annya tertata, bapak-bapak berjamaahnya pun tertata. Halo Bu, cara berpakaiannya tertata, tata bahasanya pun tertata. Itulah inti daripada uswatun hasanah. Paham begitu? Paham? Ingat tadi maulid judulnya begitu. Walaupun Quran, hadis tidak melahirkan, tetapi ini sangat baik, sangat baik untuk mengupas sejarah Nabi. Orang disiram dengan akhlakul karimah, insya Allah ada hidayah.
Amin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada untayan kata yang kurang berkenan di hati ibu bapak, sekali lagi kealpaan, kehilapan adalah bagian saya yang tak terpisahkan. Salah karena kebodohan saya, insya Allah benarnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walahu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya Maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min al-ahwal wal afat wa taqdilana biha jamal hajat wa tahiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna biha sulqiyat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunubi abaina wa ummina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa qarbatina wa limasyakhina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil awliya wa miftahi babil yasar Sayyidina wa Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athar wa ashabil akhyar adadan min afdali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi a'tait wa qina bi rahmatika ya syarra ma qadait. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Mushola Al-Muzakarah belajar lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu mensukseskan acara Maulid kita malam ini. Sekian, terima kasih. Amin. Amin.